Kembali di Raya Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Ini ada mahasiswa-mahasiswa depan saya, tapi saya tanyakan tadi pada saat break, apakah mereka paham atas apa yang didiskusikan? Paham nggak? Suaranya kurang keras, paham nggak? Luar biasa emang. Dan saya tes tadi memang mereka paham. Dan ini merupakan diskusi ilmiah tentu, yang kemudian bukan sekali lagi mengubah hasil Mahkamah Konstitusi, bukan, tapi mempelajari dan kemudian berharap agar proses-proses yang menjadi dissenting opinion, substansi dissenting opinion yang disebutkan oleh 3 hakim konstitusi, saya harus sebutkan, Pak Arief Hidayat, Pak Saldi Isra, dan kemudian Bu Eni Nurbaningsih, itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu sebuah pelajaran mahal yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Bukan begitu, Bung Refli? Ya, tambah sedikit ya. Gini, sebenarnya ada 2 pendekatan di antara hakim konstitusi dan kita semua. Kalau yang biasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Kalau mau sengketa model pemilu dan atau pilpres ini. Yaitu rule based atau principle based. Itu saya kemarin baru talk show juga dengan Pak Alguna. Dia meraih isu itu lagi. Kalau sekedar rule based, maka yang terjadi adalah bagi-bagi duit Gus Miftah itu yang sudah ceto welo-welo tidak nyatakan bersalah. Karena Hakim Konstitusi mengatakan tidak ada aturannya ketika bagi-bagi duit di luar masa kampanye. Kan begitu? Tetapi kalau orang yang berpikir principle based, dia pakai azas pemilu yang jujur dan adil. Apakah jujur, apakah adil kalau orang melakukan penyelundupan hukum untuk menyiasati hukum? Karena itu, bagi misalnya yang berpikiran principle based, itu cawe-cawe Jokowi itu terbukti kan, cawe-cawe Jokowi dalam menurut Hakim Konstitusi yang 5 itu, tetapi dia tidak mengatakan itu pelanggaran hukum, tapi itu cuma merupakan pelanggaran etika, dan etika tidak menjadi bagian dari penilaian di sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi mereka yang principle based balik lagi, apakah cawe-cawe itu membuat pemilu itu menjadi jujur dan adil atau tidak? Maka kemudian hakim yang dissenting itu kembali pada akarnya pasal 22E, bahwa pemilu harus diselenggarakan secara luber dan jurdil. Nah, jadi kita sebentar tambahan sedikit. Maka kemudian kita yang bergerak di bidang itu, kita mengatakan beda antara Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu adalah kalau Bawaslu itu menilai legality of election, ya. Tapi ini the constitutionality of election, beda anunya, levelnya. Dan itu biasanya final check. Di luar negeri juga begitu, final check. Karena itu, dia tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang ya sifatnya kuantitatif saja. Tapi apakah sebuah fenomena betul-betul mengoyak rasa keadilan? Apakah sebuah fenomena membuat pemilu ini tidak jujur dan tidak adil? Nah, hakim seperti Saldi Isra mengatakan, cukup bagi dia untuk mengatakan fenomena bansos itu adalah melanggar undang-undang dasar, yaitu prinsip jujur dan adil dalam pemilu. Demikian juga Arief. Tapi kalau mereka masih minoritas, ya balik kepada cerita mengenai pohon tadi. One day itu bisa menjadi mayoritas. Itu saya kira gini. Saya tambahkan dulu. Nanti Bang Andi akan memahami apakah ini rule based atau principle based. Rule based itu akan kita temukan nanti pada saat pemeriksaan persidangan PHPU terkait dengan legislatif. Kan tidak mungkin akan didiskualifikasi itu calon-calon yang sudah ditetapkan dalam pemilu kemarin bersama DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Itu kuantitatif murni. Tidak mungkin Anda akan menemukan principle base. Nah untuk itu nanti akan melihat, oh perhitungan suara yang benar menurut pemohon sekian, maka dengan demikian berdasarkan hasil pengamatan alat bukti dan sebagainya, maka ditetapkanlah siapa yang dimenangkan dalam memperoleh kursi. Itu rule base-nya nanti akan dilihat. Kenapa berbeda dengan pilpres? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena nggak mungkin Anda akan mendiskualifikasi seseorang calon anggota DPR RI atau DPRD Provinsi Kabupaten Kota atau DPD di situ. Kalau di Pilpres ini, tadi kan berangkatnya dari yang paling fundamental adalah bagaimana dalam pelaksanaan pemilu itu berbasiskan pada nilai-nilai yang tertuang di dalam pasal 22E ayat 1 itu. Pemilu harus langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Kedua,
juga harus menganut prinsip penyelenggara pemilu yang independen, non partisan, imparsialitas dan seterusnya. Itu yang kita uji. Jadi jangan Bang Andi lagi terjebak pada perdebatan soal rule based. Itu konservatif. Saya jawab. Yo. Silakan. Ini susahnya kawan-kawan ini. Susahnya adalah mereka argumentasinya tautologis. Nanti Bung Rocky kejelaskan. Jadi dia menganggap bahwa kalau orang tidak setuju dengan poin-poin argumen yang diajukan dalam rangka tuntutan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dianggap orang-orang ini adalah tidak mengikuti aliran politik, aliran hukum modern dalam sengketa pemilihan umum, di mana harus menggunakan atau perlu menggunakan principle base yang dikatakannya sebagai principle base. Karena logika yang dibangun awal Kan, tadi, gitu. Jadi kan, Pak Andi, jadi kalau logika orang yang tidak dibangun setuju, awal tadi dianggap sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang aliran memilih hukum modern. siapa? Kan saya hanya menjelaskan. Cuma saya ada yang rule based, ada yang saya principle mengatakan based. bahwa prinsip Kok tiba-tiba mengatakan saya tidak terima dengan begini, saya kan saya dari jadi tadi Anda menjelaskan apa yang ada di Ya, MK. Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan seolah-olah saya berpendapat. ya, Ini Anda bingung mengatakan saya. bahwa seakan-akan kita ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan Yang bilang itu siapa? argumen itu. Saya ini Kan pendapat saya katakan ini tadi analisis saya. di MK itu ada dua Analisis school saya of thought. seakan-akan kalau kita Satu tidak rule mengikuti, based, satu kita tidak principle mengikuti based. aliran hukum Gimana? modern. Padahal dalam kenyataan persidangan bukti-bukti yang diajukan tidak meyakinkan. Seperti yang tadi bansos dibantah oleh masing-masing menteri, dihadirkan di situ, dijelaskan kronologis bansos. Bagaimana penentuan keputusan, Itu tadi karena penganggarannya, pendekatannya dan segala rule macam. based. Jelas sekali. Tunggu sebentar, bukan. tapi ini penting juga. Iya. Karena bagaimanapun juga ini Itu kan juga adalah bisa dibaca oleh publik. bukti-buktinya. Ketika kemudian mempermasalahkan bansos, lalu menghadirkan 4 menteri, 2 Menko di sana ya, lalu kemudian muncul persepsi bahwa Tahu nggak bansos kebohongan berjalan menteri biasa-biasa itu? saja. Ya, saya ungkapkan kebohongan silakan, menteri. Ya, silakan. ini. Loh, jawabannya gimana? Menteri Bentar, itu Bung Andi. ya, ketika dia hadir di MK seolah-olah everything is okay. Ya. Tetapi kami dalam kesimpulan akhir bisa menunjukkan kalau mereka bohong. Maksudnya? Kok Iya. bohong? Semua ada surat-suratnya. Kapan anggaran ditetapkan? Mau menjelaskan, Berapa dijelaskan anggaran enggak? Andi, itu? sebentar, ini saya Kan kita begitu. dengar Iya, dulu. mau Maksudnya bohong dijelaskan gimana? enggak? Silakan, Ya kan? silakan. Oke. Yang namanya bansos itu bagian dari Perlinsos. Ya. Itu 496,8 triliun. Yang kata Romi, monyet pun kalau dibekali itu bisa menang. Nah, tapi selain bagian dari Perlinsos yang sudah di APBN, ada yang namanya automatic adjustment. Automatic adjustment itu sebesar 50,14 triliun. Oke? Kata Sri Mulyani, automatic adjustment itu adalah hal yang biasa. Oke? Biasa tidak sebenarnya. Itu baru dilakukan pada tahun 2022 ketika COVID. Pasca 2022. Oke. COVID lah, 2021 mulainya. Nah, tetapi ditanya, apakah automatic adjustment yang 50,14 triliun itu untuk bansos atau tidak? Sri Mulyani enggak untuk bansos katanya. Bukan. Tapi lini masa Erlangga Hartarto yang kita tunjukkan untuk bansos. Dia bilang, sebentar dulu Bang, saya mau menjelaskan. Saya menjelaskan fakta untuk bansos. Kedua, dalam undang-undang APBN, kalau kita mau melakukan pemotongan, maka pemotongan itu harus dilakukan setidaknya di akhir anggaran. Kenapa? Salah satu alasannya adalah bahwa realisasi pendapatan di bawah target. Kalau realisasi pendapatan di bawah target, maka yang terjadi adalah salah satunya adalah automatic adjustment. Atau ada alasan lain. Bentar. Ini logika gimana? Automatic adjustment, apa salahnya di situ? Nah, nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan automatic adjustment. Jadi gini. Itu sesuatu yang biasa. Oh, jangan dulu biasa Silakan, gimana? silakan, Itu biar- sejak COVID tuh biar automatic jelas adjustment. semuanya, silakan. Jauh sebelum pilpres ini. No. Sejak Jauh COVID sebelum itu baru. pilpres Oke, ini. saya jelaskan Tidak ada ya. hubungannya dengan Anda kan pengen pilpres. tahu ya automatic Silakan. adjustment. Penjelasan Gini. thank you loh. Jadi Sejak COVID. ya. Ya, jauh sebelum pilpres. Iya. Nanti Tidak saya ada berikan hubungan, tidak kesempatan, Bang didesain. Andi. Saya tidak Pilpres itu. mengatakan itu anggaran bansos jauh sebelum pilpres itu. Automatic adjustment yang beda lagi. Ya. Jadi kalau misalnya anggaran tidak mencapai target, maka di akhir tahun anggaran itu Anda harus menyatakan melakukan penyesuaian. Salah satunya adalah memotong anggaran KL.
kementerian lembaga. Misalnya targetnya 5% tidak tercapai, potong 5%. Agar APBN tidak ambruk. Atau programnya sudah tercapai, ngapain lagi kita keluarkan biaya? Nah, Anda bisa nggak bayangkan? Pemotongan dilakukan pada bulan Januari. Masuk akal nggak? 2024. Untuk APBN 2024. Itu persoalan. Dan digunakan untuk? Iya. Itu sudah Sebentar biasa. dulu. Iya, ampun. Sebentar, Bung Refli, dan Sebentar dulu. dipotong. Ini pengen tahu. Nah, Dan digunakan untuk? kata Sri Mulyani tidak digunakan untuk bansos. Oke. Digunakan untuk apa tidak tahu. Oke? Tapi lini masa yang dikatakan Erlangga Hartarto adalah untuk bansos. Makanya kita tunjukkan bukti. Dari automatic adjustment mulai Januari 2004 itu? Iya. Ya. Nah, 2004. Oke lagi, satu lagi ya. Oke. Lalu Saya juga berikutnya. dikasih waktu dong untuk menjawab. Nanti Ya, saya kasih setelah kesempatan. ini. Oke. Nah, lalu yang kita tunjukkan lagi kebohongan soal yang namanya bansos El Nino. Bansos El Nino itu Kemensos tidak melanjutkannya lagi. Karena dianggap selesai El Nino-nya. Puncak El Nino itu September, kemudian landai dan hilang setelah itu. Tetapi rapat terbatas pada November melanjutkan bansos El Nino sampai Juni. Dari Desember sampai Juni. Anda tahu kan Juni kenapa? Putaran kedua itu antisipasi. Tapi setelah menang nggak lagi bansos-bansos itu hilang sudah. Nah, dan ya itu bansos sembako beras. Lalu ada lagi, tidak cukup, ada BLT El Nino, bantuan langsung tunai, Cash. yaitu cash 200.000 per bulan dibayarkan 3 bulan Oke. dan dibayarkan di sebelum pencoblosan yaitu bulan Februari. Dan sebelumnya itulah- tidak ada? 2023 tidak ada? Mana ada, kan bansos El Nino-nya kan sudah selesai. Makanya Kemensos tidak melanjutkan lagi yang namanya bansos El Nino karena dianggap El Nino-nya sudah nggak ada. Tetapi bansos El Nino dihidupkan dan bukan dihandle oleh Kemensos, tapi dihandle oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang tugasnya bukan untuk bagi-bagi bansos. Kan bagi bansos itu Kementerian Sosial, bukan Bappenas. Itu yang kemudian kita tunjukkan, makanya kemudian 3 hakim yakin dengan bahwa bansos memang digunakan untuk pemenangan 02. Udahlah, ini kepada rakyat Indonesia ya. Kira-kira Jokowi cawe-cawe enggak sih dengan pemenangan 02? Udahlah kita, saya tidak masalah, tetapi logika kita yang paling bodoh sekalipun ini ya, yang namanya Saya rasa ya, silakan saya dong. namanya Ya. Yusril Saya itu rasa dipanggil giliran saya tuh sama dong. Jokowi. Silakan. Udahlah. Justru Ya. kita lihat Ya. juga di dalam televisi. Saya bukan lawyer, jadi saya nonton di televisi kesaksian 4 menteri, 4 orang termasuk menteri dari PDIP. Dan kemudian kita lihat masing-masing menjelaskan bagaimana penganggaran bansos dilakukan jauh sebelum pemilu dan sudah dilakukan bertahun-tahun, sistematikanya termasuk yang dinamakan dengan systematic adjustment itu. Bahwa ada systematic adjustment dilakukan di awal tahun itu Ini untuk aja nggak ngerti mengantisipasi kelihatan. adanya pemotongan Automatic lift sebanyak adjustment. 5%, Bukan sesuai systematic dengan- adjustment. Ganti giliran saya dong. Ya, Giliran otomatis. saya dong. Nah, saya meluruskan. Sesuai dengan pola yang sudah Ini nggak ada paham. dari setiap kementerian dan lembaga, di mana biasanya ada 5% yang silpa. Itu kemudian dilakukan systematic adjustment. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Automatic adjustment. Automatic adjustment. Secara otomatis dilakukan penyesuaian terhadap anggaran itu. Dan tidak ada buktinya kemudian itu semua dilakukan untuk Pilpres karena sudah diatur dan sistemnya sudah dilakukan secara bertahun-tahun, sudah disampaikan oleh para menteri-menteri tersebut secara baik sekali sehingga kita yang menonton televisi bisa mengambil kesimpulan, oh enggak ada hubungannya nih El Nino bansos tadi, dengan Bung Andi. Maksudnya dengan El pemilu Pilpres ini. Dan kemudian juga hakim konstitusi, 5 orang hakim konstitusi juga mengatakan, oh begini ternyata enggak ada hubungannya. Jadi Begitu. bansos El Nino Sehingga maksudnya. kemudian itulah yang menjadi keputusan 5 orang hakim bahwa ada 3 yang percaya dengan itu, ya biasa namanya dissenting opinion dalam persidangan. Begitu. Jadi Bang Andi, ya, bukan Bang Andi. systematic adjustment, Bukan. tapi Automatic adjustment. Dan ini Automatic bukan adjustment. soal silva. ya, ada hubungannya dengan Automatic. Silva itu. Itu untuk jadi Ya, bagaimana bilang 54 silva? triliun itu, Orang Bang dilakukan Andi. belum Intinya- APBN-nya. Jadi intinya bahwa ada selalu sisa anggaran, tidak tepat. Gimana ada Anda bicara hubungannya. sisa anggaran? Itu Orang kemudian Januari jadi pemotongan selalu kemudian dipotong. 54 triliun yang di cover oleh automatic adjustment Tidak ada itu hubungannya El Nino, dengan bansos Pilpres. El Nino. Tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Lalu Anda menguat ekonometrik dengan single variable.
Tidak bisa dilakukan Ya, dengan saya single kira memang variable ya semacam itu. 54 Harus triliun di tangan multivariabel. Jokowi itu tidak untuk cawe-cawe pemilu, tapi untuk memenangkan 02. Lalu apa buktinya? Oke. Dan Apa buktinya nanti kita akan tidak kembali ada saat lagi. bukti-bukti yang disampaikan Kita dalam akan persidangan yang segera kembali meyakinkan untuk sesi terakhir. lima Kita hakim akan itu berikan dan kita semua yang menonton posisi bagi televisi. masing-masing narasumber. Saat lagi di Rakyat Bersuara.